Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gimana Kak? Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja, Bu ya. Mangga, Pak. Siap. iya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita pada hari ini bersama-sama bisa berkumpul sharing ilmu dalam keadaan, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kedua kalinya, sholawat beserta salam, tak lupa kita senantiasa turkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak instruktur dan rekan-rekan sekalian yang alhamdulillah telah hadir di room kami, terima kasih sebelumnya kami ucapkan mewakili dari teman-teman kami di room sesi 5 ini atas partisipasi dan kedatangannya. Saya di sini selaku host. Nama saya Suryanto Cehadi. Saya bekerja di SDIT Al Husna Parungkuda. Di sini saya akan membantu dan menemani rekan-rekan saya yang sangat hebat sekali, Bu Maria Silvana selaku moderator dan Pak Abi Setiawan selaku presenter yang akan menyampaikan materinya yang sepertinya kalau dilihat dari judulnya luar biasa sekali, meraih sukses sejati. Ya, semoga materi kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya pribadi dan teman-teman pada umumnya. Baik, sebelum acara ini saya serahkan kepada moderator, mungkin saya sedikit akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang luar biasa ini. Selaku moderator pada hari ini adalah Bu Maria Silvana, SSI. Beliau lahir di Sukabumi 4 Maret 1977. Beliau bekerja di SMA Negeri 1 Cibadak dan mengajar matematika. Beliau tinggalnya di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 266 Kecamatan Cibadak. Kemudian narasumber kita pada hari ini atau presenter kita yaitu Pak Abi Setiawan. Beliau lahir di Sukabumi tanggal 4 Juli tahun 1970. Beliau merupakan penyelenggara PAUD SPSTP Kutilang dan praktisi PAUD Kecamatan Curug dan menjadi staf pengajar di PKBM Adawah. Mungkin itu sekilas tentang beliau, mungkin nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh moderator dan presenter. Terima kasih untuk waktunya, waktu dan tempat. Saya persilakan buat Ibu moderator, Bu Maria Silvana. Mangga, Ibu. ya. Terima kasih atas waktunya Pak Surya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kita berkesempatan untuk mendengarkan sharing dan diskusi presenter dari Pak Abi Setiawan ya. Sharing kali ini mengenai makna sukses sejati. Tentunya kalau ditanya apakah setiap orang ingin sukses, tentunya iya gitu. Tapi tentunya makna sukses itu berbeda-beda untuk setiap orang. Tidak lama-lama, saya persilahkan kepada Bapak Abi untuk memulai sharingnya. Terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberikan waktunya, juga kepada Pak Surya sebagai host. Semoga selalu diberikan kesehatan dan para instruktur yang berbahagia yang selalu menemani kita dalam sesi pikon ini. Mudah-mudahan beliau yang telah memberikan waktunya kepada kita selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan dilindungi dari segala balai. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan trik meraih sukses sejati. Meraih sukses sejati. Sini ada beberapa poin yang nanti akan dijabarkan secara singkat satu persatu. Kesatu, apa itu sukses? 2, cakupan sukses. Ketiga, gagas sukses. Keempat, prinsip sukses. Kelima, formula sukses. Keenam, analisa diri. 7, waktu. 8, kiat sukses. Apa itu sukses?
Sukses merupakan suatu perjalanan, bukan tujuan. Kesuksesan adalah suatu perjalanan yang menciptakan nilai tambah untuk diri sendiri dan masyarakat sekitar dalam rangka menuju kehidupan bahagia di alam setelah alam dunia. Kapal yang berlabuh di pelabuhan memang aman, namun bukan itu tujuan dibuatnya kapal. Sukses sejati berpindah pada roadmap kehidupan sejati. Dari mana aku berasal? Tentu ini ada hubungannya dengan penciptaan dan hubungan perintah serta larangan. Manusia lahir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa aku hidup? Untuk apa aku hidup? Manusia, kehidupan alam semesta, hidup adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kemana setelah mati? Hubungan pembangkitan, hubungan hisab amal tentu. Ketika manusia setelah mati, suatu saat ada hari pembangkitan dan akan dihisab amal baiknya. Manusia mati kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses itu mencakup 1. Keimanan yang kokoh, 2. Keluarga yang bahagia, 3. Tubuh yang sehat, 4. Bisnis atau karir atau pekerjaan yang berhasil, 5. Hubungan antar manusia yang baik, 6. Pertumbuhan dan perkembangan pribadi, 7. Manajemen keuangan yang sukses, 8. Berporos pada jalan dakwah, 9. Hidup yang dinikmati. Mengapa banyak orang gagal? 1. Tidak ada tujuan hidup. 2. Tidak pernah mencatat tujuan hidup. 3. Tidak bertanggung jawab atas tindakannya selama hidup. 4. Banyak rencana tanpa tindakan. 5. Tidak yakin untuk sukses. 6. Malas. 7. Salah berteman. 8. Manajemen waktu yang lemah. 9. Kurang pengembangan diri. 10. Tidak ada komitmen untuk sukses. 11. Kurangnya hubungan antar manusia. 12. Boros dan sombong. Ingat, kegagalan merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. 8 prinsip sukses. 1. Masa lalu sama dengan masa depan. 2. Tidak ada kegagalan, hanya ada keberhasilan. 3. Bertanggung jawab atas kehidupan. 4. Semua yang terjadi adalah yang terbaik. 5. Kalau saya mau, saya pasti bisa. 6. Tidak ada kesuksesan tanpa komitmen. 7. Orang yang sukses tidak pernah putus asa. 8. Tak ada yang abadi. Mereka yang berdaya juang seperti sebelum menemukan elemen radium, penelitian merkuri gagal sebanyak 48 kali. Sesungguhnya perlu 100 tahun lagi untuk menemukan elemen ini. Dan selama saya masih hidup, saya tidak akan menghentikan penyelidikan ini. Selanjutnya, Walt Disney mengajukan proposal Disneyland kepada bank-bank di Amerika Serikat. Ia ditolak sebanyak 302 kali. Selanjutnya, Sylvester Stallone untuk memasarkan Rocky, dia ditolak 1855 kali. Dan Thomas Alva Edison dalam proses menciptakan bola lampu gagal 9.999 kali. Aku tidak gagal. Aku berhasil membuktikan bahwa 9.999 jenis bahan mentah itu tidak bisa dipakai. Aku akan meneruskan percobaan ini sampai menemukan bahan yang cocok. Formula menggapai sukses sejati. Formulanya SS sama dengan MO DUIT HH. Artinya sukses sejati SS adalah berfungsinya motivasi
doa, D, usaha, ikhtiar, U atau I, dan tawakal atau T, dalam hakikat hidup manusia yang sesungguhnya. HH. Formula keduanya, SS sama dengan PA to be. Sukses sejati adalah perkalian antara valensi atau VAL dengan to be atau to be. Siapa yang bisa membantu Anda untuk sukses? Tentu diri Anda sendiri, analisa diri, menetapkan tujuan hidup, manajemen waktu yang baik. Hubungan kemanusiaan antar tetangga yang paling dekat, saudara, dan rekan-rekan yang ada dan dekat dengan kita. Lingkungan, tempat tinggal, tempat kerja, dan negara. Analisa diri. 1. Tuliskan semua ketidakpuasan Anda mengenai kehidupan Anda saat ini. 2. Kehidupan macam apa yang Anda inginkan? 3. Apakah motif utama Anda dalam menjalani bisnis atau pekerjaan saat ini? 4. Apakah tujuan atau impian yang ingin Anda mencapai dalam 5 tahun mendatang? 5. Tujuan atau impian Anda apa yang masih belum tercapai? Kenapa? 6-nya, apa yang bisa membuat Anda benar-benar bahagia? 7. Berapa banyak uang dan harta benda yang ingin Anda kumpulkan setelah 10 tahun? 8. Jika Anda ingin sukses, siapakah yang dapat membantu Anda? 9. Tulis halangan-halangan yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan atau impian Anda. 10. Demi mencapai tujuan atau impian apa yang harus Anda ubah secepat mungkin? Mengapa? 11. Mengapa Anda masih belum sukses? 12. Apakah semua perbuatan yang Anda lakukan siap Anda pertanggungjawabkan di kehidupan setelah dunia kelak? 13. Seandainya hidup Anda tinggal 1 tahun, apa yang akan Anda lakukan? Manajemen waktu. Ciri-ciri waktu. 1. Waktu tidak bisa disewa, dipinjam, atau dibeli. 2. Waktu tidak berubah. 3. Waktu tidak bisa disimpan dan dikumpulkan. 4. Waktu tidak ada penggantinya. Prioritas amal. 1. Wajib, harus dilaksanakan. 2. Sunnah, upayakan dilaksanakan. 3. Mubah, lakukan yang paling bermanfaat bagi kehidupan. 4. Makruh, hindari dari kehidupan kita. 5. Haram, tinggalkan semua larangan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perampok waktu. Kenapa disebut perampok waktu? 1. Penundaan. Penundaan artinya menyia-nyiakan waktu, mengulur-ulur waktu, sehingga waktu terbuang sia-sia. Bertelepon ria, bertelepon di luar hal-hal yang bermanfaat. Televisi, kita nonton televisi dari pagi sampai petang, tapi tidak menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, kecuali yang sifatnya edukasi atau yang memberikan manfaat buat kehidupan kita kelak. Transportasi, ini satu kendala di daerah-daerah atau di kota-kota yang selalu diliputi dengan kemacetan. Kemacetan ini kita berjam-jam dalam kendaraan sehingga waktu yang kita punya terbuang percuma. Tamu tak diundang. Artinya kita kedatangan teman-teman yang tidak diundang dan akhirnya kita ngumpul-ngumpul, berbincang-bincang, gibah, dan menggunjingkan orang. Itu tidak bermanfaat dan membuang waktu sia-sia. Pertemuan, di mana sekelompok orang atau biasanya ibu-ibu berkumpul hanya untuk membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, akhirnya waktu terbuang sia-sia. Kurangnya rencana harian.
kita dalam keseharian tidak ada rencana, sehingga dari pagi sampai sore pekerjaan kita sesuai dengan keinginan kita. Artinya tidak direncanakan, sehingga hal-hal yang tidak bermanfaat dilakukan. Melakukan sesuatu secara emosional artinya kita menanggapi hal-hal secara emosional, akhirnya menimbulkan konflik sehingga waktu kita terbuang hanya untuk memberikan permasalahan. Tidak bisa mengatakan tidak, artinya ketika ada ajakan-ajakan dari teman, kita tidak bisa menolak. Akhirnya kita ikut, sedangkan kegiatannya yang tidak bermanfaat, akhirnya waktunya terbuang sia-sia. Kebiasaan hidup yang tidak baik. Bagaimana dengan lingkungan Anda? Apakah sistem dan lingkungan kita kondusif bagi perbaikan dan pengembangan diri kita? Tentu ini ada tim. Di bagaimana sistem bisa berkembang secara kondusif untuk perbaikan dan pengembangan diri kita melalui tim atau 3-in-1. Jika jawabannya ya, pikirkan bagaimana caranya agar lingkungan kita harus tumbuh dan berkembang, menyikapi kegagalan. Formulanya HU sama dengan HUT plus TE. Artinya HU sama dengan hasil usaha, HUT sama dengan hasil usaha yang tampak, TE sama dengan tabungan energi. 6 kiat meniti sukses. Pahami hakikat diri, buang belief yang salah dan kontak produktif, tingkatkan fungsi diri, tetapkan arah dan tujuan, tancap doa, optimalkan ikhtiar serta tawakal, masukkan dalam lingkungan yang kondusif, bila perlu dapati sukses. Ingat, HUT TE. Terima kasih, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Andaikan ada yang bertanya atau memberikan tanggapan, kami persilakan dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Abi, luar biasa pemaparannya tentang bagaimana kita sebagai insan meraih sukses yang sejati ya. Tadi tentunya kita harus memiliki tujuan apa yang ingin kita raih, kemudian langkah-langkah apa yang kita harus lakukan, kemudian juga kita harus mewaspadai hal-hal apa saja yang menghalangi kita untuk meraih kesuksesan itu. Pak ya. Kemudian sukses itu tidak hanya materi, karena kita sebagai muslim akan kembali ke akhirat nanti, dan tentu saja kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Jadi sukses itu tidak hanya secara materi, tapi non materi. Apakah kita sudah menjadi makhluk yang lebih baik atau belum? Tentu itu harus dikaitkan dengan apa tujuan sukses menurut definisi kita. Mungkin dari para peserta ada yang ingin ditanyakan atau ada tanggapannya mungkin? Baik, tidak ada. Enggak yang ingin Sudah cukup bertanya jelas bisa ya. dihidupkan speakernya atau raise hand-nya, enggak partisipasinya dari rekan-rekan sekalian. Iya, itu Bu Dina mengangkat tangan. Enggak, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini judulnya bagus sekali ini. Meraih sukses sejati. Memang kita semua harus sukses ya. Walaupun pada kenyataannya banyak rintangan, banyak hal-hal, banyak onak dan duri.
Saya cuman mau mengajukan 2 pertanyaan. Pertama adalah bagaimana kita memulai secara konsisten dalam diri kita memantapkan hati untuk memulai usaha, misalkan begitu. Yang kedua, bagaimana kita agar konsisten untuk konsisten istiqomah dalam pendirian. Pengen punya usaha misalkan kayak gitu ya. Usaha apa ya? Usaha apa aja, usaha sampingan, usaha depanan, usaha belakangan. Pokoknya kita mau move on, mau sedikit move on atau kita mau memulai sesuatu yang baru. Begitu aja Pak, terima kasih. Ya, silakan Pak Abi. Pertanyaan dari Ibu Nina mungkin bisa saya ulang tadi. Bagaimana kita memulai untuk sukses ya Bu ya, betul ya. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten. Baik, sedikit. Mungkin salah satunya kita harus merencanakan. Jadi kita sebelum melangkah, kita harus merencanakan dulu apa sih yang akan ditujunya supaya kita bisa istiqomah, ya. Istiqomah tadi dalam arti istiqomah dalam melangkah ke depan. Jangan sampai kalau dikatakannya belok kanan belok kiri gitu ya. Istilahnya kita udah istiqomah, udah konsisten. Nah itu intinya kita harus memantapkan diri dengan apa yang akan kita lakukan. Istiqomah di sini kita harus benar-benar. Kalau misalnya udah diprogramkan program kita harus dijalankan.